Assalamualaikum Bu Lela. Waalaikumsalam warahmatullahi Apa kabar wabarakatuh. sebelumnya? Alhamdulillah sehat. Perkenalkan Bu Lela, saya Supadi dari CKP Angkatan 7 Kota Bandar Lampung. Tepatnya saya bertugas di SMA Negeri 1 Bandar Lampung. Nah, Ya. maksud kedatangan saya ke sini ini bersama rekan CGP juga, Bu Lela. Ini ada beberapa hal yang perlu kita sampaikan ke Bu Lela terkait tugas yang harus kita selesaikan ini Bu Lela. Oke, ya. Kaitannya sama dilema etika dan bujukan moral Bu Lela. Ada beberapa pertanyaan yang mau saya sampaikan terkait hal tersebut. Untuk yang pertama, selama ini bagaimana Bu Lela itu dapat mengidentifikasikan kasus-kasus yang merupakan dilema etika atau bujukan moral? Untuk dapat mengidentifikasi kasus-kasus yang merupakan dilema etika atau bujukan moral, biasanya saya melakukan hal-hal seperti melihat nilai-nilai yang terlibat. Apakah di situ ada nilai-nilai tentang keadilan, integritas, otonomi, kebenaran, dan sebagainya. Itu harus diidentifikasi dulu. Adakah yang bertentangan satu sama lain antara nilai yang satu dengan yang lain? Seperti misalnya antara nilai kepercayaan dengan nilai keadilan, itu kan harus dilihat. Kemudian konsekuensinya, konsekuensi dari kasus tersebut. Saya akan melihat konsekuensi yang timbul dari tindakan saya nanti. Konsekuensi apa? Apakah resikonya besar, tinggi, atau resikonya ringan-ringan saja? Kemudian perspektif orang lain. Setiap keputusan itu biasanya selalu ada perspektif orang lain, baik perspektif negatif maupun yang positif. Itu juga harus saya pertimbangkan. Kemudian pertimbangan etika. Nah, pertimbangan etika ini juga melibatkan norma yang berlaku mengenai kasus tersebut. Adakah etika atau norma yang harus saya pertimbangkan di dalam memutuskan hal itu? Kemudian yang terakhir biasanya ini yang paling penting, itu adalah pertimbangan moral. Kita bergerak di bidang pendidikan, nilai moral itu biasanya tidak dapat dipisahkan dari apapun keputusan yang kita buat, baik untuk sekolah, terutama untuk peserta didik dari masyarakat. Kemudian untuk yang pertanyaan kedua Bu Lela, selama ini bagaimana Bu Lela itu menjalankan pengambilan keputusan di sekolah, terutama untuk kasus-kasus di mana ada dua kepentingan yang sama-sama benar atau sama-sama mengandung nilai kebajikan? Untuk mengambil keputusan di sekolah, terutama untuk kasus-kasus di mana ada dua kepentingan yang sama-sama benar atau sama-sama mengandung nilai kebajikan, biasanya yang kami lakukan adalah mengidentifikasi masalah. Itu yang pertama. Apa yang menjadi permasalahan, siapa saja yang terlibat, dan nilai-nilai apa yang terlibat dalam masalah tersebut. Kemudian kami mengumpulkan informasi sebanyak mungkin tentang masalah tersebut, dan kami harus memastikan bahwa informasi itu kami dapatkan dari sumber yang dapat dipercaya. Kemudian kami mulai mempertimbangkan nilai-nilai yang terlibat. Nilai-nilai yang terlibat dalam situasi itu nilai-nilai apa? Apakah nilai moral, nilai spiritual, atau nilai sosial? Itu harus dipertimbangkan. Kemudian mempertimbangkan konsekuensinya. Konsekuensi apa dari tindakan yang kami ambil nantinya. Kemudian mempertimbangkan juga perspektif orang lain terhadap tindakan dan keputusan-keputusan apapun yang akan kami ambil untuk kasus tersebut. Kemudian ketika sudah ada pilihan dari identifikasi ini tadi, kami akan mencari solusi terbaik. Jadi kalau misalnya ada dilema, mungkin kami akan memilih trilema. Jadi akan ada beberapa opsi, nah kami akan memilih mana yang terbaik. Setelah ada keputusan, kami melakukan evaluasi. Apakah keputusan itu memang bisa menjadi keputusan yang terbaik, ataukah masih ada celah untuk opsi-opsi lain. Nah, untuk di masa depan mungkin opsi itu masih bisa digunakan atau nanti akan diubah sesuai dengan perkembangan kasus. Jadi lumayan banyak juga ya Bu ya dalam menjalankan pengambilan keputusan di sekolah. Nah, ini selanjutnya untuk pertanyaan ketiga nih Bu. Langkah-langkah atau prosedur seperti apa yang biasa Ibu lakukan selama ini?
langkah-langkah yang biasanya saya lakukan selama ini mungkin hampir sama seperti yang kedua tadi ya Bapak Ibu ya. Yang pertama itu selalu mengidentifikasi masalah, situasi, harus diambil keputusan seperti apa, itu kan harus diidentifikasi dulu. Kemudian informasi yang jelas, kemudian alternatif yang mungkin dilakukan, konsekuensinya seperti apa, kemudian baru kami memilih tindakannya seperti apa. Ketika sudah dipilih tindakan apa yang harus dilakukan, maka kemudian diimplementasikan dan semua orang yang terlibat dalam masalah atau keputusan tersebut diberi informasi dan instruksi yang jelas harus melakukan tindakan apa. Nah, ketika tindakan sudah dilakukan, kembali ada evaluasi. Apakah tindakan tersebut sudah efektif untuk menyelesaikan kasus yang ada? Saya rasa itu. Kemudian untuk pertanyaan yang selanjutnya, yang keempat, hal-hal apa saja yang selama ini Ibu anggap efektif dalam pengambilan keputusan pada kasus-kasus dilema etika? Yang dianggap efektif dalam pengambilan keputusan pada kasus-kasus dilema etika biasanya itu adalah pemahaman tentang nilai-nilai yang terlibat. Jadi dalam setiap kasus nilai yang terlibat apa, kita harus paham nilai yang terlibat itu nilai apa. Kemudian informasi yang kita kumpulkan itu harus menyeluruh. Jadi jangan hanya informasi separuh-separuh, tapi harus terhimpun semuanya. Sehingga ketika memahami etika, informasinya jelas, kita tidak akan keliru ya. Kalau misalnya ada kekeliruan, mungkin persentasenya kecil. Kemudian mempertimbangkan konsekuensi jangka panjang. Setiap masalah, setiap kasus biasanya ada imbas di masa depan. Ini harus dipertimbangkan konsekuensinya seperti apa. Kalau misalnya masalah saat ini bisa selesai, tapi mungkin akan menimbulkan masalah di masa yang akan datang, ini mungkin harus kita pertimbangkan lagi opsi lain. Kemudian biasanya kami mendiskusikan dengan orang lain. Mendiskusikan dengan orang lain ini supaya sudut pandang kita juga bisa lebih luas. Kita juga bisa melihat sudut pandang orang lain terhadap kasus ini seperti apa. Jadi tidak menggunakan sudut pandang sendiri. Biasanya kalau sekolah, ini otonomi sekolah, tapi tidak demikian sebab ada masyarakat yang menilai sekolah kita seperti apa. Kemudian yang tidak kalah penting adalah bahwa kita berpegang pada prinsip-prinsip etika yang ada. Jadi sedapat mungkin bahwa tidak ada yang dirugikan dalam prinsip etika ini, seperti prinsip keadilan, manfaat, dan benar-benar etis. Kemudian setelah semuanya dilakukan, kami akan melakukan evaluasi ulang. Jadi setelah keputusan diambil, keputusan itu dievaluasi lagi, apakah kami sudah konsisten untuk melaksanakan nilai-nilai. Kemudian yang pertanyaan kelima itu, hal-hal apa saja yang selama ini merupakan tantangan dalam pengambilan keputusan pada kasus-kasus dilema etika? Tantangan ya, yang merupakan tantangan dalam pengambilan keputusan pada kasus-kasus dilema etika itu biasanya yang pertama itu masalah yang kompleks. Jadi kompleksitas masalahnya itu melibatkan banyak variabel dan dampak jangka panjang. Dan biasanya dampak jangka panjang ini yang paling sulit untuk diprediksi. Kita tidak tahu apakah keputusan yang kita ambil hari ini akan berdampak pada 5 atau 10 tahun yang akan datang. Kemudian kurangnya informasi yang jelas. Ini biasanya yang jadi tantangan. Ada informasi-informasi yang kadang-kadang kita merasa kurang sehingga keputusan yang tepat dan etis itu seringkali sulit untuk didapatkan. Karena kita tidak tahu resiko dari keputusan kita seperti apa. Berikutnya mungkin yang menjadi tantangan adalah beragamnya nilai dan perspektif. Kita hidup di masyarakat heterogen, di mana nilai-nilai dalam masyarakat itu sangat beragam, dan perspektif individu maupun kelompok itu juga sangat berbeda. Bahkan kadang-kadang dengan beragamnya nilai dan perspektif ini
akan menimbulkan konflik baik di sekolah maupun mungkin konflik yang lebih besar di dalam masyarakat. Kemudian ada tekanan waktu. Nah, biasanya untuk kasus-kasus penting itu waktunya juga sangat singkat. Nah, biasanya dalam tekanan waktu ini kami juga akan sulit untuk mengambil keputusan yang tepat. Karena biasanya keputusan yang tepat itu biasanya memerlukan waktu yang lama untuk berpikir, konsultasi, memusyawarahkan dan sebagainya. Tapi karena tekanan waktu biasanya ya itu yang jadi tantangan, tekanan waktu. Kita harus mengambil keputusan dalam waktu yang singkat dan itu biasanya sangat sulit. Kemudian kasus dilema etika, ini biasanya banyak pihak yang terlibat ya, Bapak Ibu ya. Dan ini tuntutan dari berbagai pihak, itu biasanya beda-beda. Pihak A menuntut begini, pihak B menuntut. Nah, bagaimana supaya keputusan-keputusan yang kita ambil itu bisa memenuhi tuntutan dari para pihak ini, Bapak Ibu. Nah, kemudian tantangan lainnya ada konsekuensi yang sulit diprediksi. Seperti saya katakan tadi, bahwa keputusan kita hari ini kita tidak tahu bagaimana nanti 2, 5, atau 10 tahun yang akan datang. Konsekuensinya seperti apa. Bisa saja kita anggap baik pada saat ini, tapi ternyata 5 tahun ke depan itu keputusan itu melahirkan sesuatu yang sama sekali tidak dapat kita duga. Kemudian tantangan yang lainnya itu tidak ada pedoman yang jelas, dan ini sering kami temui. Jadi ketika kami sudah mencari pedomannya seperti apa, ternyata pedomannya tidak ada untuk kasus-kasus yang seperti itu. Dan ini biasanya diperlukan intuisi dari kepala sekolah dan para pengambil keputusan untuk menentukan apa yang harus diambil, tindakan apa yang harus dilakukan, dan keputusan apa yang harus dijalankan. Demikian. Oke, untuk selanjutnya Bu, untuk pertanyaan yang keenam, apakah Ibu memiliki sebuah tata kala atau jadwal tertentu dalam sebuah penyelesaian kasus dilema etika? Kemudian apakah Ibu langsung menyelesaikan di tempat atau memiliki sebuah jadwal untuk menyelesaikannya? Kemudian bentuk atau prosedur seperti apa yang biasa Ibu jalankan? Oh iya, mengenai tata kala atau jadwal dalam pengambilan keputusan tergantung pada kasus yang dihadapi, Pak. Jadi kalau kasusnya harus diputuskan seketika, berarti tidak diperlukan jadwal karena harus diputuskan seketika. Tapi kalau misalnya kasus yang sifatnya rutin, misalnya kasus itu setiap tahun ini pasti ada, gitu. Setiap tahun ini pasti ada atau secara berkala ada, ya kita menjadwalkan gitu. Kalau ketemu kasus ini seperti apa, kalau ketemu kasus ini seperti apa, dan itu biasanya direferensikan dalam notulen-notulen hasil konsultasi ataupun hasil musyawarah tadi. Jadi dalam mengambil suatu keputusan mungkin kami sebagai pengambil keputusan tuh tidak bisa terburu-buru, tapi kalau dituntut harus terburu-buru, ya memang harus buru-buru dilakukan. Itu sebabnya tadi kalau di pertanyaan sebelumnya ada tekanan waktu ya, tantangannya adalah tekanan waktu tadi. Nah, mungkin ada kaitannya dengan ini. Kemudian kalau ada waktu dan misalnya sifatnya itu rutin, kasusnya itu biasanya kami melakukan konsultasi ke pihak luar. Jadi ada lembaga-lembaga tertentu yang biasanya menangani masalah-masalah ini kami jadikan rujukan. Misalnya seperti kasus-kasus yang sering terjadi pada remaja itu ya, seperti kasus-kasus kenakalan remaja pada umumnya, itu biasanya kami punya sumber dari luar untuk kasus-kasus seperti ini. Sekalian kami meminta pendampingan atau advokasi dari lembaga tersebut, baik kepada orang tua maupun kepada pemerintah dan yang berkaitan dengan institusi kami. Kemudian untuk yang pertanyaan selanjutnya, yang ketujuh, Ibu, adakah seseorang atau faktor apa yang selama ini mempermudah atau membantu dalam pengambilan keputusan dalam kasus-kasus dilema etika tersebut? Yang membantu atau mempermudah dalam pengambilan keputusan seseorang atau faktor. Kalau seseorang, saya rasa karena kita bekerja secara berkelompok, mungkin bukan seseorang ya, tapi lebih pada tim ya, pada sekelompok orang atau suatu lembaga. Tapi yang jelas yang membantu kami untuk dapat mengambil keputusan yang pertama adalah pedoman dan aturan yang jelas. Bahwa kita punya pedoman, kita ada undang-undang, kita ada peraturan, kita ada script, itu yang paling mempermudah kita untuk mengambil keputusan. Kemudian ada tim konsultasi.
Tim konsultasi ini biasanya terdiri dari warga sekolah dan kadang-kadang juga kami melibatkan pihak luar. Kemudian yang membantu itu ya sumber daya yang memadai. Sumber daya yang memadai ini seperti informasi, bahan bacaan, bimbingan dari para ahli, itu biasanya mempermudah kami untuk melakukan pengambilan keputusan yang etis. Kemudian etika profesional. Etika profesi ini ya paling tidak menjaga kita mengiringi langkah-langkah kita setiap kali kita mengambil langkah atau untuk mengambil keputusan. Jadi nilai-nilai yang ada di sekolah ataupun nilai-nilai profesi yang kita anut biasanya itu akan mempermudah kita. Misalnya gini, saya seorang guru, tidak baik kalau saya melakukan ini. Itu juga merupakan sesuatu yang mempermudah bagi kita untuk mengambil keputusan. Kemudian pola kepemimpinan. Biasanya kepemimpinan yang kuat ini lebih mudah untuk mengambil keputusan. Kuat dan didukung oleh yang dipimpin ya. Kemudian ada keterbukaan dan transparansi. Ketika kita mempertimbangkan semua faktor dalam mengambil sebuah keputusan, kita keterbukaan dengan warga sekolah maupun dengan masyarakat luar, itu biasanya mempermudah kita dalam mengambil keputusan. Karena semua tahu masalahnya ini, adanya seperti ini, keputusan yang kita ambil seperti ini. Terlepas dari pro atau kontra sebuah keputusan, biasanya langkah-langkah itu mempermudah kita dalam mengambil keputusan. Kemudian ini yang terakhir ini Bu. Iya. Yang ke-8, dari semua hal yang telah disampaikan, pembelajaran apa yang dapat dipetik dari pengalaman Ibu dalam mengambil keputusan dilema etika? Pembelajaran yang dapat dipetik dari pengalaman mengambil keputusan dilema etika. Pembelajaran yang pertama itu adalah bahwa keputusan yang baik dan etis itu membutuhkan pemikiran yang matang. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, bahwa sangat penting bagi kita para pengambil keputusan itu untuk mengenali nilai-nilai dan prinsip-prinsip etika. Kemudian yang ketiga, kolaborasi dan konsultasi itu juga sangat penting. Jadi untuk mempertimbangkan semua opsi dan memilih tindakan yang tepat, kita perlu konsultasi dan kolaborasi. Nah, yang tak kalah penting, transparansi dan keterbukaan. Jadi pengambil keputusan harus transparan, terbuka terhadap kasus apapun yang akan diputuskan. Kemudian pembelajaran lainnya adalah saya melihat bahwa setiap dilema etika itu adalah unik. Jadi masing-masing punya karakteristik unik, masing-masing punya ciri khas sendiri yang kadang-kadang tidak kita temukan antara satu kasus dengan kasus lainnya. Kemudian yang perlu diperhatikan untuk kita semua bahwa dalam mengambil keputusan terutama tentang prinsip-prinsip etika, dilema etika, itu adalah bahwa kita harus belajar terus-menerus. Terima kasih Bu Lela atas jawaban-jawaban yang luar biasanya dari beberapa pertanyaan yang saya sampaikan. Oh ya, terima kasih, sama-sama. Mudah-mudahan apa yang Ibu Lela sampaikan bermanfaat bagi kita semua ya Bu. Amin, amin, amin. Terima kasih atas kesempatan yang diberikan Bu Lela. Kami mohon pamit dulu Bu Lela. Terima kasih sebelumnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Bapak. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Supadi, saya CGP Angkatan 7 dari SMA Negeri 1 Bandar Lampung. Pada kesempatan ini saya akan melakukan wawancara dengan kepala sekolah di tempat saya bekerja. Nah, sekarang saya sudah bersama Bapak Kepala Sekolah, Bapak Dr. Andes Haji Ngimron Suresadi. Mohon maaf Bapak, kita mengganggu sebentar nih waktunya di sela-sela kesibukan Bapak bertugas. Kami dari rombongan CGP ini Pak, jadi kita bareng-bareng karena memang
pertanyaan yang akan kami sampaikan ini relatif sama Pak. Jadi kita bareng-bareng ya Bapak Ibu ya. Baik para CGP calon-calon guru penggerak yang luar biasa, tentunya dari beberapa pertanyaan nanti yang akan disampaikan oleh Bapak Ibu sekalian semuanya, kita perlu pahami bahwa memang di sebuah lembaga pendidikan atau sebuah organisasi manapun di dalamnya ada beberapa masalah, tentunya berkaitan dengan etik maupun moral ya. Kalau tentang etik tadi bahwa kita memahami sekolah atau sebuah lembaga itu pasti ada nilai-nilai yang harus kita tanamkan kepada guru maupun staf atau siswa. Kemudian di sisi lain mereka juga punya kepentingan bagi pribadinya, dan nilai-nilai itu ya benar, itu nilai benar, sehingga di sekolah ada benturan etik lah kalau bahasanya ya, benturan etik antara nilai-nilai yang sama-sama sebenarnya sama-sama benar. Kemudian di sisi lain ada suatu kepentingan, jadi benturan moral juga ya, nilai moral yang harus kita tanamkan. Ada satu sisi yang kita anggap benar, di sisi lain itu tidak sesuai dengan aturan atau norma yang ada di sekolah kita. Oke. Untuk pertanyaan yang pertama ini Bapak, jadi selama ini bagaimana Bapak dapat mengidentifikasi kasus-kasus yang merupakan dilema etika atau bujukan moral? Tentunya kita perlu identifikasi baik masalah etik maupun masalah moral di sebuah sekolah itu. Nah, dalam mengorganisasi sebuah lembaga pendidikan memang ya itulah adanya kita harus sering berhadapan dengan nilai-nilai etik dan nilai moral yang harus kita selesaikan di sebuah sekolah. Oke, terima kasih jawabannya Bapak, sangat bagus sekali. Kemudian yang kedua Bapak, selama ini bagaimana Bapak menjalankan pengambilan keputusan di sekolah yang Bapak pimpin, terutama untuk kasus-kasus di mana ada dua kepentingan yang sama-sama benar atau sama-sama mengandung nilai kebajikan? Ya, tadi saya sampaikan di pertanyaan awal bahwa di sekolah ada pasti ada ya, saya katakan pasti ada dua nilai yang sama-sama baik sebenarnya, tetapi harus kita utamakan yang mana kan gitu. Apa kepentingan sekolah atau kepentingan pribadi dari guru atau siswa atau orang tua kan gitu ya. Karena di sekolah itu kan ada tiga komponen yang menjalankan sebuah sekolah. Nah, tentunya kita harus punya langkah-langkah untuk mengambil keputusan tentang dua hal baik itu. Barangkali saya beri contoh ya, tadi di pertanyaan pertama belum saya beri contoh. Contoh yang sering terjadi di sekolah, makanya ada seorang guru yang sering nggak masuk, mamanya ya sering nggak masuk sekolah, sering nggak masuk ngajar, banyak izin, alasannya nungguin orang tua yang sakit gitu. Nah, nilai baik sekolah ini, sekolah punya kepentingan bahwa guru yang baik adalah guru yang memenuhi kewajibannya sebagai seorang guru di dalam kelas. Sementara di
beliau sendiri punya kepentingan untuk menjaga orang tuanya, bahwa itu nilai baik juga gitu. Jadi dua nilai baik, tapi di tingkat etik ada barangkali kurang benarnya. Nah ini tentunya kepala sekolah harus ngambil keputusan mana yang diutamakan. Kalau saya sebagai kepala sekolah memang ya harus mengutamakan kewajibannya sebagai seorang manajer di sekolah, bahwa yang diutamakan adalah kewajiban untuk menjalankan tugas sebagai seorang guru tanpa harus mengurangi nilai-nilai baik yang harus menjaga orang tuanya. Nah, bagaimana saya mengambil keputusan? Yang tentunya kita mulai dari identifikasi masalah dulu, identifikasi masalah, kemudian mengumpulkan informasi sebanyak-banyaknya tentang guru itu yang tadi saya beri contoh ya, informasi sebanyak-banyaknya. Apakah orang tuanya emang tidak ada orang lain yang nungguin umpamanya gitu. Terus tentang jaraknya dan lain sebagainya itu. Kemudian saya pertimbangkan juga nilai-nilai yang terlibat di dalam masalah itu gitu. Dan tentunya sebagai seorang kepala sekolah saya harus mempertimbangkan konsekuensi jika saya harus mengambil keputusan. Umpamanya kalau tadi saya mementingkan bahwa itu kewajiban sebagai seorang guru harus memenuhi kewajibannya di sekolah, tentunya mempertimbangkan konsekuensi seperti apa nantinya guru itu menjalankan kewajibannya sebagai anak terhadap orang tuanya. Dan juga saya harus mempertimbangkan perspektif lain lah ya. Umpamanya saya mengambil keputusan, ya udah keputusan kebalikan, gurunya lebih cenderung ke orang tuanya, tentunya nanti akan tidak baik bagi manajemen berikutnya gitu. Jadi pengambilan keputusan di sekolah saya perlu mempertimbangkan dengan sebaik-baiknya. Selanjutnya ya Pak, untuk pertanyaan yang ketiga, langkah-langkah atau prosedur seperti apa yang biasa Bapak lakukan selama ini? Ya, selama ini saya selaku kepala sekolah mengambil beberapa langkah yang barangkali lebih efektif ya untuk memecahkan masalah itu, terutama tentang etik ya. Ini langkah-langkahnya, yang pertama tadi saya sampaikan pada pertanyaan pertama, saya identifikasi masalah dulu, masalahnya terlalu berat atau tidak, terlalu mengganggu sekolah atau tidak. Kalau dirasa terlalu mengganggu terhadap proses pembelajaran, ya harus cepat-cepat saya ambil langkah. Yang kedua, mengumpulkan informasi sebanyak-banyaknya. Kemudian yang berikutnya, mempertimbangkan beberapa alternatif untuk memecahkan. Jadi setelah mengumpulkan informasi yang banyak tentang, tadi saya beri contoh yang pada pertanyaan yang kedua, jadi saya mengambil tentunya mengumpulkan informasi dulu sebanyak-banyaknya, baik terutama kepada guru yang tadi maunya menjalankan nilai baik yang barangkali juga punya kepentingan, sekolah punya kepentingan sendiri. Kemudian mempertimbangkan berbagai alternatif, atau ya kalau ini umpamanya gurunya untuk banyak alternatif, atau tetap gurunya memilih alternatif pertama, menjalankan tugas dengan sebaik-baiknya dengan resiko orang tuanya
mungkin orang lain yang menunggui, kemudian kalau ada alternatif kedua, maunya gurunya yang kita persilahkan guru lebih untuk apa namanya ya mencari guru pengganti. Jadi ada beberapa alternatif. Kemudian yang tentunya kepala sekolah memberikan tindakan yang tepat nantinya dan diimplementasikan. Tentunya nanti juga berlaku untuk guru, karyawan maupun siswa itu dalam mengambil keputusan untuk nilai-nilai yang sama-sama baik dalam hal ini. Gitu. Jawabannya luar biasa sekali ya Pak ya. Kemudian kita lanjut ke pertanyaan yang keempat. Hal-hal apa saja yang selama ini Bapak anggap efektif dalam pengambilan keputusan pada kasus-kasus dilema etika? Berdasarkan beberapa pengalaman dalam memecahkan masalah tentang dilema etik ya, jadi sebenarnya sangat sulit untuk diselesaikan sebenarnya ya untuk dilema etik, karena nilainya nilai sama-sama baik kecuali kalau masalah moral ya, karena sama-sama baik, semuanya mempunyai nilai kebaikan. Tentunya kalau saya diambil jalan tengah yang ada beberapa alternatif itu. Yang pertama, memahami nilai-nilai etik yang terlibat baik dari sekolah maupun pada guru, orang tua maupun siswa, bahwa masing-masing harus memahami nilai etik yang yang kita pakai dalam menjalankan tugas sehari-hari, baik sebagai guru, karyawan maupun sebagai siswa, dengan sebagai individu di masyarakat maupun di rumah. Kemudian yang berikutnya harus mempertimbangkan dalam memutuskan untuk kepentingan jangka panjang, baik di sekolah maupun kepentingan individu di rumah maupun di lingkungan masyarakatnya. Kemudian yang kelima, hal-hal apa saja yang selama ini merupakan tantangan dalam pengambilan keputusan pada kasus-kasus dilema etika? Tentunya untuk menyelesaikan masalah dalam dilema etika itu tadi sangat sulit tentunya ya, sangat sulit. Sekali lagi saya ulangi bahwa dilema etika itu kan sama-sama baik ya. Jadi untuk memutuskan mana yang kita dulukan atau prioritaskan, mana yang tidak kita prioritaskan, tentunya kan agak sulit ya. Tapi ada beberapa hal yang saya laksanakan. Yang pertama, saya identifikasi dulu masalahnya, kompleksitas masalahnya. Kalau masalah itu kompleks, tentunya saya harus melibatkan banyak orang stakeholder di sekolah untuk memutuskan tentang masalah dilema etik ini. Itu. Kemudian yang kedua, kurangnya informasi tentang masalah ini, informasi yang jelas. Kadang-kadang informasi itu kabur, data-datanya yang kurang, sehingga perlu lebih detail tentang masalah itu, dan tentang informasi tentang masalah itu. Kemudian yang berikutnya, karena ini masalahnya di sekolah itu kompleks dan dilema etik, ya tentunya
banyak nilai yang harus kita pertimbangkan dalam memutuskan masalah. Dan tentunya karena kegiatan di sekolah itu lumayan banyak, sehingga dari sisi waktu kita juga jadi hambatan sama waktu. Dan kita memerlukan waktu khusus, sementara tugas-tugas di sekolah itu banyak, memerlukan waktu khusus untuk menangani masalah itu. Nah, kemudian kita tidak hal penting juga ya, bahwa kalau ada masalah di sekolah, tekanan-tekanan dari berbagai pihak, baik di dalam maupun di luar, itu juga banyak, sehingga kita juga harus segera menyelesaikan masalah atas tekanan-tekanan masalah ini. Saya kira itu hambatan-hambatan yang kita hadapi di sekolah dalam menyelesaikan dilema etik. Terima kasih Bapak, jawabannya sangat menginspirasi sekali. Berikutnya Pak, ini pertanyaan yang keenam. Apakah Bapak memiliki sebuah tata kala atau jadwal tertentu dalam sebuah penyelesaian kasus dilema etika? Apakah Bapak langsung menyelesaikan di tempat atau memiliki sebuah jadwal untuk menyelesaikannya? Bentuk atau prosedur seperti apa yang biasanya Bapak jalankan? Ya. Dalam menyelesaikan masalah dilema etik ini, kalau saya tergantung dari masalahnya berat atau tidak. Kalau masalahnya cukup berat, tentunya saya harus punya tata kelola khusus, waktu khusus untuk menyelesaikan, dan kita jadwal memang khusus dan melibatkan banyak pihak. Tetapi kalau masalahnya tidak terlalu rumit, ya akan biasanya segera kita selesaikan. Di zaman teknologi ini juga bisa saja penyelesaian secara interpersonal, bisa juga penyelesaian secara komunal, jadi bersama-sama untuk sesuai dengan aturan yang ada. Jadi sekali lagi tergantung dari masalahnya rumit atau tidak. Kalau masalahnya rumit, ya perlu waktu khusus, cara berkala untuk menyelesaikan. Nah, kalau masalahnya tidak terlalu kompleks dan ringan, saya kira tidak perlu waktu yang banyak dan tidak perlu melibatkan banyak orang. Yang pas, sebenarnya ada seseorang yang bermasalah, ya satu-satu saja gitu. Tapi kalau itu nanti dampaknya komunal, ya kita bersama-sama untuk menyelesaikan, kesepakatan bersama. Terima kasih Pak. Kemudian yang ketujuh ini Bapak, adakah seseorang atau faktor-faktor apa yang selama ini mempermudah atau membantu Bapak dalam pengambilan keputusan dalam kasus-kasus dilema etika? Nah, tentunya yang menjadi dasar untuk menyelesaikan dilema etik di sekolah. Nah, kalau di SMA 1 tentunya kesepakatan bersama ya, yang tertuang dalam aturan-aturan di sebuah organisasi pendidikan sekolah kita. Jadi yang pertama ya, kita buat aturan yang jelas, sehingga dilema etik yang muncul akan kecil. Nah, aturan yang jelas itu harus disepakati bersama dan dibuat bersama oleh stakeholder, baik pimpinan, wakil, kemudian guru, siswa, kemudian karyawan dan sebagainya. Nah, kemudian dari pihak lain, mungkin komite sekolah, gitu ya, perwakilan orang tua, kemudian, nah bisa saja juga dari pihak lain ada tim konsultasi dari pihak luar. Tetapi selama ini kita belum ketemulah untuk melibatkan tim dari luar. Jadi masalah
dilema etik ini belum sampai masalahnya terlalu besar kalau yang saya alami di SMA Negeri 1 Bandar Lampung. Kemudian SMA Negeri 1 kita punya sumber daya yang lumayan, sehingga masalah-masalah dilema etik itu relatif tidak menimbulkan masalah yang cukup rumit. Kemudian yang paling urgen adalah sebenarnya kepemimpinan yang solid, baik di top leader maupun di middle manager maupun di bawahnya manajemen di kelas, termasuk wali kelas, punya ekskul dan sebagainya, termasuk pimpinan di sekolah. Nah, ini perlu kita perkuat itu. Nah, itu faktor-faktor yang insya Allah dapat menyelesaikan dilema etik yang muncul di sekolah kita, di lembaga sekolah itu. Ini untuk pertanyaan yang terakhir nih Pak, yang ke-8. Itu dari semua hal yang telah Bapak sampaikan, pembelajaran apa yang Bapak petik dari pengalaman Bapak dalam mengambil keputusan dilema etika tersebut, Pak? Ya, berdasarkan pengalaman yang selama ini ada di sekolah kita, di Bandar Lampung, tentunya guru-guru calon guru penggerak ini sudah lama juga di sekolah mengajar itu. Tentunya bahwa keputusan yang baik dan etis memerlukan pemikiran yang matang dalam mengambil keputusan. Nah, pengalaman dalam mengelola sebuah organisasi, terutama organisasi pembelajaran di sebuah sekolah, memang perlu bijak dan matang dalam menyelesaikan masalah dilema etik ini. Kemudian tentunya pentingnya mengenal nilai-nilai dan prinsip etika yang ada di masyarakat kita. Kita tidak terlepas dari kehidupan masyarakat ketika kita berada di dalam bahasa di mana bumi dipijak, langit dijunjung. Jadi itulah bahwa nilai-nilai etik juga berkaitan dengan prinsip-prinsip nilai yang ada di masyarakat kita, sehingga kita perlu matang, kemudian dewasa dalam menjalankan masalah-masalah etik. Dan barangkali bisa saja terlalu prinsipal gitu ya, harus A, tapi di lain sisi kita juga harus mempertimbangkan nilai-nilai yang ada di sekitar kita. Kalau saya cenderung memang sebenarnya tidak baik, tapi win-win solution diambil di tengah-tengah, itu cara yang terbaik untuk menyelesaikan masalah-masalah, terutama masalah etik yang ada di sekolah. Nah, itu tadi, karena semuanya baik itu ya, ada dua hal yang baik, tapi memang yang baik adalah harus prioritas pada kelangsungan proses di sekolah, itu di sekolah. Seharusnya seorang pemimpin untuk memutuskan bahwa yang terbaik adalah untuk kepentingan sekolah. Tapi tadi di sisi lain bahwa nilai-nilai etik di masyarakat itu kan harus kita junjung juga. Itu saja barangkali. Terima kasih Pak atas jawaban-jawaban yang sudah Bapak berikan. Mudah-mudahan jawaban yang Bapak berikan dapat diimplementasikan dengan baik, dan kita yang masih dalam tahap pembelajaran ini semoga bisa mengambil
materi atau ilmu yang telah Bapak sampaikan. Saya kiri, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak Bapak. Demikian wawancara saya bersama Bapak Kepala Sekolah di SMA Negeri 1 Bandar Lampung. Terima kasih. Oke.